RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Amma ba'du. Rabbi shodri sohli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara testimoni dan pencerahan bersama Bapak Haji Dwi Susanto. Seperti biasa, acara pencerahan ini biasanya sih selesainya jam 1, tapi berhubung ini udah jam 12:04 karena nanti akan ada tahajud. Jam 1 ada tahajud bersama anak yatim, nanti Bapak bisa doa dan bermunajat di sana. Ini berhubung waktu juga sudah malam. Udah aja saya langsung aja mungkin dari Pak Haji untuk pembukaannya Pak Haji. Monggo silakan Pak Haji. Ya, karena nanti ada tahajud, yang mau ikut tahajud nggak apa-apa ke bawah. Yang nggak ikut tahajud nggak apa-apa di sini ya. Nanti habis tahajud naik lagi ke sini nanya. Kasihan kan udah jauh ya. Sayanya yang salah, baru datang. Nggak apa-apa kan? Sayanya yang baru datang ya. Jadi nanti yang mau tahajud nggak apa-apa tahajud. Habis tahajud boleh gak nanya lagi? Boleh. Nanti naik. Pokoknya harus tuntas. Sayang kan jauh-jauh. Tinggalnya di mana rata-rata? Kampung Garut. Madiun. Makassar. Oh. Ya deh, oke. Pokoknya harus pulang dari sini bawa oleh-olehnya terkabul. Kalau bawa oleh-oleh buah tales, buat apa? Kan kakinya udah jadi tales. Ayo Kang Nur, bagi siapa yang mau nanya kanan kiri. Oke ya, seperti biasa kita yang mau nanya 5 di kanan 5 di kiri ya. Yuk bapak-bapak 5, ibu-ibu 5, ayo. Yuk pergunakan waktu sebaik-baiknya. Seperti biasa pertanyaan yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan lagi. Jika pertanyaannya sama mirip-mirip, nanti Bapak Ibu nggak usah ngulang lagi, duplikasi aja. Kasihan nanti Pak Hajinya capek. Ya. Pertanyaannya singkat, padat dan jelas. Kalau bisa jangan terlalu banyak-banyak, kasihan yang lainnya dihabisin nama sendirian pertanyaannya. Oke, 5 bapak-bapak, 5 ibu-ibu, 5 di kiri, 5 di kanan. Oke, sudah siap 5 ya. Nanti 1 beres, tinggal Bapak bisa langsung tahajud, yang lain masuk gitu aja. Ya, biar ini kebagian, sana kebagian, nanti habis tahajud mau naik lagi juga monggo. Oke, kita mulai. Silakan dari Ibu dulu, Bu. Habis Ibu nanti Bapak. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Mariuyun dari Sentul. Panggilannya Yuyun. Oke. Pak Haji, mohon izin mengamalkan amalannya dari YouTube. Terus ini aku mau nanya, aku punya 2 yatim, terus yatim aku tuh punya bapak sambung tapi cekcok mulu Pak Haji nih. Cekcoknya gimana? Ya gitu. Maksudnya ibu nikah lagi yang kedua? Iya. Terus yatim aku sama suami sambung bapak sambungnya ini nih nggak pernah akur, cocok terus gitu. Jadi di rumah tuh Dari awal ibu nikah? nggak, awal nikah nggak begitu. Anak bertambah gede, ya namanya anak-anak zaman sekarang susah diatur. Terus suami juga nggak mau ngerti gitu. Terus ini lagi Pak Haji, aku takut banget sama barang-barang tajam. Aku takut hilang kesadaran, takut membunuh anak apa gimana gitu. Suka godaan kayak gitu Pak Haji. Yang bunuh siapa? Yang mau bunuh siapa? Maksudnya akunya sendiri. Aku Gak apa-apa dibunuh buat ngurangin penduduk. Maksudnya gini Pak Haji, aku kalau mau tidur atau mau apa ngeliat pisau aku buru-buru umpetin, harus ilangin ingatan ke pisau gitu. Soalnya aku takut gitu nyelakain orang gitu Pak Haji. Itu mohon doanya minta tajam. Emang udah pernah bunuh siapa? Enggak, cuman bawaan hati aku tuh kayak gitu, takutnya ada yang ngendaliin gitu. Bawaannya kayak gitu, aku selalu kalau mau tidur tuh pisau di mana? Udah diumpetin belum? Aku suka bilang ke anak gitu, Nisa pisau tolong umpet-umpetin gimana gitu. Aku selalu gitu, takut Pak Haji gitu, takutnya mimpi aku nggak sadar gitu, takut nyelakain gitu. Tidurnya sama siapa di rumah? Sama anak. Suami kemana? Suami depan Pak Haji. Hah?
Masih ngontrak Pak Haji. Ya suaminya kemana? Di depan, di ruang depan, kontrakan bertiga petak gitu. Kenapa nggak suami aja yang dibunuh? Enggak lah, gampang. Jadi di badannya ibu ini kan ada jinnya. Di badan ibu ini ada hodamnya. Keluarin dulu biar nanti nggak nyilakain ibu. Caranya apa supaya hodamnya keluar? Ibu remes alat kelamin ibu 9 kali. 1 ya, 9 kali remes. Taruh di teko. Teko air tuh. Teko di kobok. Iya. Pakai tangan kiri. Iya, pakai tangan kiri. Semua yang ada di badan saya yang jelek-jelek keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Semua yang ada di badan saya yang jelek-jelek keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Ini semuanya berlaku. Baru 1 ya, remes lagi yang kedua. Dan ngeremesnya nggak boleh pakai celana dalam. Ini tangan harus nempel alat kelamin. Kan ada bulunya ibu, dibejek lagi ke dalam. Gitu. Iya. Bisa gak kalau bulu saya dikerok? Jangan, ntar numbunya tajam. Pengalaman. Mas, kobok lagi. Sampai yang ke-9. Kata-katanya sama Pak Haji. Sama. Ini berlaku semuanya. Sampai 9 hari. Nanti ibu kontrol lagi, saya lihat masih ada apa enggak. Kalau enggak udah stop. Kalau masih ada, lakukan lagi 9 hari yang kedua. Kontrol lagi, masih ada enggak? Masih ada 9 hari yang ketiga. Sampai 9 hari yang ke-9. Kalau enggak, nanti hodamnya, jinnya menguasai diri ibu. Nah itu Pak Haji yang ditakutin. Ya jangan sampai, makanya buru-buru dikeluarin. Ya. Dan jangan diruqyah ya. Iya. Kalau diruqyah nanti aib ibu kebongkar semua. Misalkan ibu diruqyah, ibu ngoceh tuh. Ibu ngoceh, Iya. ibu melakukan ini, itu semua orang tahu tuh di sekitar situ. Iya. Nanti ibu aibnya, kalau ini kan nggak ketahuan aib ibu. Iya. Emang saya ada aibnya Pak Haji? Ada, kan saya lihat tuh. Apa kita buka aja aib ibu? Enggak, maksudnya dulu waktu perawan suka diguna-guna lama, dalam waktu yang lama dulu Pak Haji. Iya betul. Masih perawan nih. Iya, tapi Apalagi sekarang udah nggak perawan nih. Ada lagi? ya itu soal anak dan suami ini Pak Haji. Gampang. Apa tuh? Ibu remes alat kelamin ibu tempelin di kulit anak. Akur ya, sama nama suami sebut bin. Akur ya, sama nama suami bin. Ke kulitnya anak laki. Selama 9 hari. Lengkap-lengkap boleh. Ibu remes alat kelamin ibu, tempelin di kulitnya suami. Akur ya nama anak bin ini, anak bin ini. Akur ya selama 9 hari. Nanti diakur. Oh, anak aku perempuan Pak Haji. Ya, Remes sama alat aja. kelamin ibu, tempelin di kulit anak ibu yang perempuan. Remes alat kelamin ibu, tempel di kulitnya suami. Iya. Ibu remesnya 9 kali, nempelnya ya, sekali. gitu ya. Akur. Iya. Ada lagi? Oh, amalan buat kaya raya tajir melintir gimana Ya tuh, kan Pak Haji? gue bukan kiai, saya bukan ustadz, bukan habib. Jadi nggak ada amalannya. Kalau Oh ibu ya. mau kaya raya tajir melintir, ibu paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Qur'annya harus 12 juz, paksain. Sebelum ajan ibu diri sajadah pakai mukena, 2 rakaat sebelum subuh, dan tidak boleh tidur sampai matahari terbit. Nanti kaya raya tajir melintir, pasti itu. Ada lagi? Iya deh. Udah, makasih Oke, banyak Pak Haji. sip sebelahnya. Pak Haji, Desi. Desi, pertanyaan apa Des? Kan alhamdulillah Pak, Masya Allah ya. Ya, terkabul ya Bu. Praktek ya. Apa Des? Masya Allah, kemarin-kemarin udah pada terkabul nih Pak Haji ya. Ya. Nah, Coba sekarang Des, nih biar yang lain denger. Apa yang udah pernah terkabul meraktekin ilmu RDAY? 1. umroh yang Pak Haji bilang, itu aku umroh tuh betul tahun itu. Betul kan? Ya. Oke, 2. Terus yang Pak Haji bilang mau cair tuh betul Pak, cair Pak. Oke, 3. Yang 3 apa ya? Banyak sih Pak. Satu yang lagi, ketiga. satu lagi. Yang ketiga, nah ini nih yang sekarang nih Pak, yang mau sipik putih yang Pak Haji bilang ini mau
Udah. Mau nih, belum Pak, maksudnya ini Ya udah mau depan minta mata. pencerahannya, depan mata. Nah ini kan mau jual hotel nih Pak, mohon pencerahannya gitu loh Pak, gimana Pak ya, gitu kan. Gembira dari bangun tidur sampai mau tidur. Jadi saya ngomong sama dia, Des, lu pasti umroh. Iya betul, Betul? betul. Oke. Terus yang kedua apa gue ngomong lagi tuh? Waktu itu kan air tumpah tuh yang di ruangan Pak Haji bawah, katanya, lu mau cair. Bener Pak, itu dua kali apa 3 kali itu pencairan Pak. Iya. Terus yang terakhir saya ngomong, nanti kamu punya Honda Civic warna putih Iya, 2023. iya bener Pak. Itu kemarin ada teman aku. Dan gue nggak ngomong Honda Jazz. Iya, Dan gue nggak ngomong Honda Brio. iya. Dan gue nggak ngomong Honda abal-abal. Iya, makanya Gue bingung nyebutnya Honda Civic warna putih. Iya betul Pak. Ya kan? Harganya hampir 600 juta. Iya betul Pak. Oh betul? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Soalnya temen aku ini saksinya Pak. Ini aku bawa teman lagi nih Pak, biasa. Itu ke apa namanya rekan aku tuh bilang gini, ntar lu beli Honda Civic warna putih nih cair gitu Pak. Kaget saya gitu kan, hah kok yang Pak Haji omongin benar gitu loh. Jadi ini kan mau proses sih Pak hari Jumat ini gitu ya. Maksudnya biar lancar prosesnya gitu loh Pak. Ini alhamdulillah banget. Dari bangun tidur, ini berlaku semua. Dari bangun tidur sampai mau tidur harus gembira. Iya. Dari bangun tidur sampai mau tidur harus gembira. Nanti mobil kamu Honda Civic warna Iya putih. kaget saya Pak. Dia bilang kayak gitu. Padahal gue ngomongnya berapa bulan yang lalu? Ada 3 bulan yang lalu. Wow. Heeh. Ya udah, Alhamdulillah, Pak. ucapan adalah doa. Jadi bapak dan ibu ngomong yang bagus-bagus. Ada lagi? Gembira aja ya Pak ya. Iya. Ada Hatinya lagi? gembira aja. Enggak sih udah itu aja saya. Oke, mau tepuk bicara tangan aja. dong. Wow. Makasih ya Pak Haji ya, saya Ya. banyak terkabul. Pasti. Makasih. Yuk, sebelahnya. Assalamualaikum. Nanti kalau udah punya Honda Civic, baru nanti yang ngaceng datang ya. Iya benar Pak. Betul kan? Iya. Iya, si ngaceng nyundul di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Nama Saya Lisna Halina Harahap. pertanyaannya, Kenapa Pak? pertanyaannya. Pertanyaan saya baru pertama kali ke sini diajak sama suami saya. Keluhan saya ini mengalami sakit Pak Haji. Sakit apa? Sakit seluruh badan nih sakit semua Pak Haji. Kata dokter sakit apa? Kolesterol tinggi sama peradangan pembuluh darah. Yang saya rasakan tuh sakit kalau terutama malam Pak Haji tuh panas, nyeri sama sakit kayak kebas gitu Pak Haji, dari tangan sampai ke kaki gitu. Kalau saya lihat mbaknya gejala diabetes. Tapi kan obatnya gampang mbak. Kalau mbaknya pengen sembuh, nggak boleh jengkel sama lawan jenis. Siapapun lawan jenis nggak boleh mbak jengkelin. Apakah itu suami, apa itu GrabFood, apakah itu Shopee Food, ataukah apa aja. Jadi kalau mbaknya mau marah, kesel, mau marah, mbak buka dulu resleting lawan bicaranya. Laki bukan? Oh laki. Gitu. Kedua, obatnya mandi jam 00. Jadi kalau mbaknya mandi jam 00, umurnya berapa? 51. Selama 51 hari nanti sembuh. Ada lagi? Sama saya pengen punya rumah di Jakarta Pak Haji. Pengen punya rumah, kepengin. Sembuh dulu gimana? Nanti sakit punya rumah buat apa? Sembuh dulu Maksud aja. saya Nanti juga kesini mau- lagi. Saya juga mau dagang gitu biar rezekinya tambah lancar gitu Pak. Mbaknya milih sakit atau mau milih dagang sukses? Sembuh dulu Sembuh kali. dulu, ya. Sembuh dulu. Soalnya kalau mbaknya nggak sembuh-sembuh, bawaannya kan ngeluh. Bawaannya emosi. Percuma juga. Rumah juga lemot, dagang lemot. Mendingan sembuh dulu. Mandi jam 00. Umur mbaknya berapa? 51. Selama 51 hari. Nanti mbaknya boleh kesini lagi. Misalkan baru mandi 5 hari, udah sehat. Baru kemari lagi. Tapi nggak boleh nanya sakit. Nanya yang tadi tuh. Pengen punya rumah sama punya usaha. Sama satu lagi Pak Haji, ibu saya kan sakit Pak Haji, kanker Pak Haji. Kanker apa? Kanker di sini Pak Haji. Gampang. Di leher. Siapa yang menjilatin 99 kali, sehari 3 kali. Umur ibunya berapa? 75. Selama 75 hari nanti sembuh. Ada lagi? Itu aja Pak Haji. Hah? Sama anak saya bagaimana Pak Haji kalau Anaknya kenapa? belum dapat kerja Pak Haji? Dicolek, remes memek mbaknya, colek di tangannya, dapat kerja. Remes memeknya, taruh di tangannya, dapat kerja. Namanya kalau orang Jawa bilang disuwuk. Kalau orang Sunda dicamahan.
Kalau orang Jawa Timur, Surabaya namanya digembok. Ada lagi? Udah, Oke, sebelahnya. Nama, Assalamualaikum Pak Haji. ya. Nama saya Yunita. Pertanyaannya apa? Ini Pak Haji, saya punya utang piutang itu biar supaya lunas Berapa utangnya? sekitar 300-an juta. Mbaknya praktekin bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nanti kan dapat 10 miliar Amin. dari Allah. Amin. Bayar tuh utang 300 juta. Amin. Nanti yang 9 miliar, yang 700 juta balikin ke gue. Gitu. Ada lagi? Biar kita nggak mikir ditagih gitu gimana Pak Haji? Kan banyak kan kalau meraktekin ilmu saya dapat 10 miliar. Iya. Mau nagih di mana orang udah dibayar. Gitu Pak Haji ya? Praktekin dulu dong ilmu gue. Bangun jam 00. Oh iya Pak Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Haji. Oh iya Pak Ada Haji. lagi? Oh iya ya udah. Makasih Sip. Pak Haji. Sebelahnya. Sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji, saya baru pertama di sini gara-gara lihat TikTok. TikTok. Iya, lagi benar-benar lagi ada masalah, tiba-tiba Korban TikTok. Tepuk tangan dong. Korban TikTok. FYP. Tadi gue pesan sama TikTok yang langsing. Kenapa yang datang langsung? Aduh. Gue mintanya yang TikTok yang langsing. Kenapa dikirim langsung? Harusnya ditimbang dulu apa? Daging sekarang sekilo berapa daging? 130.000. Yes. Kok kamu tertarik dari TikTok saya? Apa yang tertarik? Pas lagi ada masalah terpuruk Pak. Contohnya? Pak Haji, tahun ini tuh di bulan Juni kemarin itu saya ada masalah tentang arisan Pak. Saya itu owner arisan yang sudah dipercaya orang, memang awalnya saya amanah Pak untuk jaga uang itu baru Januari tahun ini gitu kan. Nah karena ada member yang nggak bayar, jadi saya nalangi terus sampai uang saya 80 juta habis. Nah habis itu pokoknya tuh pokoknya berat banget itu masalah, sampai orang-orang pada minta tanggung jawab ke saya semua gitu kan. Sekarang pertanyaannya apa? Nah saya kan punya rumah Pak, punya rumah, kepingin rumah itu tuh saya jual, biar laku gitu loh Pak, biar masalah saya udah selesai gitu loh. Jangan dijual rumahnya, mau gak? Ya mau Pak, soalnya saya kebetulan ngontrak dan rumah itu saya gadekan ke orang, ke rekan kerja suami gitu. Kalau kamu mau terkabul besok pagi mau gak? Mau Pak. Bisa gak berat badan kamu diturunin? Ini lagi OTW diet Pak Haji. Baru denger gue diet OTW. Ada istilah diet OTW. Ya Allah. Nanti ada saya lagi LDR gitu ya. Diet LDR. Coba kamu berat badannya dikurangin. Nanti rezeki kamu luar biasa. Sekarang berat badan kamu berapa? 105 lah Pak. 105. Bisa gak dibikin jadi 80? Insya Allah bisa. Kapan? Nanti saya kasih tahu ilmu terkabul. Soalnya saya mau masukin botol terkabul nggak muat. Enggak lah, gampang. Jadi gini Mbak. Kalau kamu pengen terkabul minggu ini seperti yang lain. Karena ini yang ngabulin Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita bikin takjub Allah, biar Allah bikin takjub kita. Apa coba? Kalau mbaknya bisa, mbaknya nanti ke belakang mikir. Apa nih gue bikin takjub Allah? Gue bikin takjub Allah apa ya? Biar Allah bikin takjub saya. Mbaknya langsung, saya Pak Haji. Langsung gue ajarin. Kalau bisa minggu ini lo harus terkabul. Kalau sekarang lo agak mikir. Ntar lo udah selesai nanya, lo ke belakang duduk. Apa ya gue bisa bikin takjub Allah? Apa ya bisa gue bikin takjub Allah? Kalau gue telanjang bulat gimana Ji? Oke. Mau di mana telanjang bulatnya? Mau di alun-alun, mau di teres? Di kamar, oke di kamar. Nah, di kamar lo telanjang bulat, minta pertobatan sama Allah. Allah, saya tobat. Saya pernah jadi Tuhan kecil. Saya pernah jadi Tuhan kecil. Saya pernah ngomong begini Allah.
Kalau aja arisannya nih narik, saya pengen bayar ini, bayar ini, bayar ini. Padahal arisan belum narik, padahal duit belum saya pegang. Tapi saya udah ngeplot. Berarti saya udah jadi Tuhan kecil. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Allah. Saya lahir telanjang, sekarang saya mau telanjang lagi. Saya buktiin bahwa saya meninggal pun tidak bawa apa-apa. Nah, nanti Allah kasih takjub lu. Udah pernah gak lu ngomong taubat telanjang bulat? Belum pernah kan? Nah lu coba telanjang bulat. Lampu matiin. Kenapa? Biar berat badan kamu gak kelihatan sama Allah. Tawa. Ada lagi? Ya, Lo tuh mengakui bahwa lo pernah jadi Tuhan kecil. Pengakuan dulu sama Tuhan. Percuma lo sholat tobat kalau lo nggak pernah mengakui kesalahan lo. Lo salahnya apa? Hampir 100% tamu-tamu RDAY yang hajatnya lemot. Penyebabnya cuma satu. Apa tuh? Pernah jadi Tuhan kecil. Sementara Tuhan nggak mau disaingin. Kalau kita sering main judi, dari dulu juga orang suka main judi. Kalau kita suka minjem duit di bank riba, dari dulu juga orang udah riba. Nah, coba yang ini. Lo minta ampun, lo pernah jadi Tuhan kecil. Begitu. Ada lagi? saya kan September mau bayar orang, Pak. Yang pokoknya itu intinya masalah saya harus selesai gitu kan di bulan September itu. Emang umur kamu sampai September? Umur kamu gak sampai September, jadi ngapain? Karena saya ditekan orang terus, Pak. Jadi saya sama suami. Yang neken lo kan orang, bukan Allah kan? Ya udah santai aja, orang yang neken orang. Kecuali kalau yang neken Allah baru. Soalnya bikin gak semangat cari uang, Pak. Kayak Ya gitu. gimana orang mau ngasih, malaikat mau ngasih uang, orang kamu badannya bom-bongkar. Enggak, ini. Lo tobat dulu, nanti dari tobat Allah kasih petunjuk. Pasti lo dikasih uang sama Allah untuk lo lunasin utang. Sekarang tobatnya mana? Pengakuan dosanya mana? Lo akuin dulu dong, lo pernah jadi Tuhan kecil. Pernah jadi Tuhan kecil kan lo? Iya, Pak. Yang mana? Haji. Ya nalangi orang-orang itu yang gak bayar arisan sama merasa sok bisa gitu loh. Iya, jadi Tuhan tuh sebenarnya apa? Cemburu sama lu. Orang Tuhan adanya Allah Subhanahu wa taala. Lu lagi nalang-nalangin. Yang boleh nalangin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Udah coba lu minta ampun dulu sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Pak Haji, ngapain gue bertobat di rumah kelamaan? Ya udah, di kandang kambing masih ada 2 slot kosong. Lo duduk di kandang kambing. Mbak, gue mau tobat bentar ya Mbak. Di bawah ada 2 ruangan kosong. Tadi bersihin buat kamu nanti duduk bersila. Paling nanti mbaknya nete sama lo. Ada lagi? Pak Haji, itu kira-kira September saya itu enggak ya? Saya masih. Kan umur lo gak sampai September. Umur lo gak sampai September. Akhir Agustus udah habis umur lo. Jangan apa Pak Haji. Itu aja Pak Haji. Enggak lah, pokoknya gini. Lo tobat dulu, bikin Allah takjub. Nanti Allah bikin takjub mbaknya. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub mbaknya? Orang mbaknya belum bikin takjub Allah. Apa tuh bikin takjub Allah? Mengakui bahwa kita pernah jadi Tuhan kecil. Apa tuh? Lo nekat nalang-nalangin duit orang. Lo nekat ini gitu yang tadi. Nyambung? Ada lagi? Itu ada celana dalam ke Bali, di Bali, terus biar di Bali. Muat gak di paha lo tuh? Udah, Yang Pak. kecil. Udah saya. Paha udah lo kan saya- terlalu kecil bener tuh. Muat gak tuh? Muat Pak, masa udah saya lakuin. Mana buktinya? Ya jadi celana dalam lo dibalik, BH-nya dibalik. Karena lo jadi Tuhan kecilnya udah kebangetan. Jadi lo pakai celana dalamnya jangan sekali baliknya. Minimal 3 kali. Celana dalam dibalik, pakai lagi, dibalik sekali. Copot lagi, dipakai, dibalik lagi 2 kali.
dicopot, dipakai lagi, dibalik lagi, dipakai lagi 3 kali. Karena lu bahasanya udah bikin, nanti takutnya musuh kamu yang mau nagih kamu, pasien gue juga. Sadarnya dibalik juga. Kalau lo 3 kali bolak-balik lo yang menang, dianya kalah. Tapi kalau dibalik ketemu sama dibalik, langsung konslet. Bisa keluar celana dalam lagi. Maaf Pak Haji, Pak, itu tiap hari gitu terus. Tiap hari. Tiap hari. Untuk Karena nanti yang banyak yang nagih lo tuh banyak banget orangnya. Lebih dari 1. Jadi mesti dibolak-balik. 3 kali. Ini berlaku buat semua. Sama Ngerinya BH yang juga Pak Haji. ya karena kan kemarin rombongan debt collector ada 15 orang datang kemari. Pak Haji, aku nanya nih 15 orang debt collector. Gimana caranya nagih bisa kebayar? Sementara yang saya mau tagih pasiennya Pak Haji. Ya udah gua kasih ilmunya dia. Itu pasien gua rata-rata kadang dibalik. Lu kalau bisa baliknya 3 kali. Nah lu harus 4 kali. Naik 1 tingkat. Setuju. Udah Pak Haji, makasih. Oke, yuk Bapak pertanyaan apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Sugiharto Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya ini minta tolong Pak Haji. Saya ini terlilit Ya. utang Pak Haji. Ya. 2,5 miliar Pak Haji. Ya. Karena gara-gara proyek Ya. saya ketipu. Sehingga terlilitlah hutang saya Pak Haji. Minta Ya. pencerahan dari Pak Haji. Ya. Apa yang harus saya lakukan Pak Haji? Gini aja. Bos hajatnya apa kalau gue boleh tahu? Hajatnya apa? Hajat saya pingin hutang saya lunas Pak Haji. Maksudnya? Ya saya minta hutang saya lunas. Kan udah gue ajarin. Kalau pengen utang lunas kan lu mesti bayar. Kalau lu mesti bayar lu mesti punya duit. Nah duitnya dari mana? Ya dari Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain harus baca Quran ini 12 juz. Maaf Pak Haji, kalau yang lain udah saya jalani sebelum izin sama Pak Haji, saya udah jalani di sana selama hampir 3 hari. Tetapi ya satu kelemahan saya untuk Al-Quran Pak Haji. Ya maksa. Saya nggak bisa Pak Haji. Pakai Al-Quran bahasa Indonesia. Harus bisa. Teksnya melenceng-melenceng Pak Haji. Nggak apa-apa, Gitu. nggak apa-apa. Yang penting kontol lo kan nggak melenceng kan. Tetap gagah Pak Haji. Kalau itu nggak, itu kita pertahankan Pak Haji. Nggak bisa. Dan juga Bos, lo jangan kalah sama Freddy Budiman. Freddy Budiman bandar narkoba. Dikasih waktu 2 hari lagi lo mau gue tembak mati. Kata Freddy Budiman, gue harus baca khatam Quran. Tinggal 2 hari lagi, 7 kali bolak-balik khatam Quran sama Freddy Budiman. Orang cuma 12 juz. Maksa aja pelan-pelan. Maksa. Begitu. saya paksa Pak Haji. 1 juz gitu. Ya udah Cuman terusin. kayaknya kurang yakin saya ini. Waduh kok agak nggak yakin karena Gue biasanya saya baca. tungguin deh, gue tungguin. Lo baca aja terus gue tungguin. Pasti lo bisa. Soalnya kan tamu gue Haji Marco 7 bulan. Dari rukonya nggak punya rukonya 15. Haji Marco dari kontrakannya cuma 6, maksain kontrakannya 21. Roni dari omset dagangannya per hari 20 juta. Sekarang per hari 600 juta. Kenapa gue yakin? Karena yang gue ajarin terkabul. Kayak ngasih Robicon gue, utangnya 150 miliar. Bisa lunas. Masa lo enggak? Ganteng-ganteng lo. Tapi saldonya gantengan dia. Ada lagi? Ada Pak Haji, kan saya lagi beberapa tahun ini saya selalu bertarung di pengadilan niaga maupun di Polda Palembang. Cuman semua kan ada tagihan 2 miliar 33 juta itu kan dipindahkan rekan kerja saya tanpa sepengetahuan saya. Padahal saya direkturnya yang punya perusahaan itu. Tapi karena saya percayakan, ngaturnya uangnya dipindah ke PT orang lain. Nah sampai sekarang itu belum berhasil itu. Tidak ada pasien RDAY yang sidang di pengadilan kalah. Belum ada. Pasti menang. Apa kuncinya? Celah dalam dibalik. Kalau lawannya dibalik, kita 2 kali balik. Kalau dia 2 kali balik, kita 3 kali balik. Jadi pada saat mau sidang, lo tanya dulu musuh lo. Lo pasiennya Pak Haji gak? Iya. Udah Celah dalam dibalik bos. siap. Udah saya lakukan juga sampai pakai 2 kemarin Pak Haji. Nah itu waras. Siapa yang ngasih tahu?
Ya saya nonton juga kan saya ini kok Ayu saya ngasih referensi di YouTube. Coba deh kamu baca, kamu tonton ini. Ini kok nyeleneh amat, ini kan kamu masuk akal kata saya. Ini cuman udah lu tonton aja. Pas malam saya tonton sampai pertama itu cuma 10 menit Pak Haji. Masuk akal lah. Cuman besoknya penasaran saya. Saya tonton lagi sampai 3 jam, sampai 3 jam? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Sampai di bantal tidur saya sampai ketiduran Pak Haji. Saya taruhin di samping tempat tidur. Saking saya pengen tahu sampai ketiduran. Ya itulah yang saya lakukan seperti sholat malam, mandi jam 12. Saya sampai alarm saya pasang jam 11.45 saya pasang 5 menit sebelum 00. Saya udah bangun langsung mandi, senyum-senyum dulu. Tapi lebih lucu di kamar mandi saya Pak Haji, kayak orang gila ketawa-ketawa sendiri Pak Haji. Nah, itu bagus. Oh gitu. Iya. Karena kan nemenin setan di kamar mandi ketawa. Jadi kadang saya, ya pertobatan entah benar entah enggak ya udah saya pernah lakukan juga di kamar. Saya telanjang, saya minta ampun sama Allah, ampunkan dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan. Apa pernah ya gimana lah yang masa lalu saya minta ampun gitu. Yaitu habisnya saya langsung sholat tobat. Habis sholat tobat saya sholat tahajud. Ya baca ya satu ayat aja. Habisnya saya melakukan sholat hajat 2 rakaat. Habisnya tidur sholat subuh. Sebelum 4:30 saya udah di masjid. Masjid belum hidup, saya posisi udah di masjid gitu. Itu pengurus masjid Kaget. pada masuk UGD gak? Enggak. Cuma kaget aja kok lampu kok udah ada orang, apa udah berubah ganti marbot kan? Enggak, kata saya itu kamu orang marbot. Jadi itulah Pak Haji. Pokoknya gini bos. Orang yang baca Qur'annya 12 juz, kalau ada yang menghina, ada yang bahasanya selain menghina apa tuh kadang orang? Mencela, ada yang orang apalah. Itu bonusnya bos mati bos, tenang aja. Nggak bukan bahasanya menderita, kelamaan dah, mati aja udah. Gue suka itu, ngurangin penduduk, program pemerintah bos. Nah jadi lo paksain baca Quran. Orang kita nggak salah, emang kita jolimin dia? Enggak. Kenapa kita ditunjuk-tunjuk? Kenapa kita disalah-salahin? Kenapa kita dicari kesalahan kita? Akhirnya yang balas Allah. Kok Allah yang balas? Karena kita sering memuliakan Al-Quran. Ngapain kita nyari bantuan? Nyari bantuan ke sini, nyari bala bantuan. Rugi bos. Udah langsung Allah aja yang nekel. Kan kita kenal sama dia enggak? Kita jahatin dia enggak? Kita ngotek-ngatik kedudukannya dia enggak? Kenapa dia usil kita? Allah bos yang ngurusin bos. Habis bos. Kalau dia karir, habis karirnya bos. Lo boleh lihat deh. Ini emang ilmunya udah tingkat tinggi. Nggak ada lawannya bos. Ini namanya udah makrifat. Kalau lo nyari bantuan namanya syariat. Ini kita mainnya udah tingkatnya makrifat. Udah baca Quran aja bos, enak. Kan kita muliain Al-Quran. Masa Tuhan nggak muliain si bos. Walaupun lo salah, dibenerin sama siapa? Sama Allah. Kok bisa? Nah, kalau gue sebutin nanti orang pada heran. Orang udah jadiin tersangka, bisa nggak terbukti bos. Mau tahu ilmunya? Itu tadi baca Quran. Nah baca Quran aja. Cicil aja bos. Jadi nanti kan umur lo masih muda. Jadi kedepannya lo dipager goib sama Allah. Bisa? Oh bisa lah bos. Bisa. Ada lagi? Ya masalah yang uang saya yang di Waskita Karya itu Berapa nilainya? 2 miliar 33 juta. Bos, mau gak lo praktekin ilmu RDAY? Bangun jam 00, harus senyum. Kalau gue nggak bisa tidur, karena gue nggak bisa tidur, ya udah langsung masuk senyum, mandi pagi, tahajud. Nah, lo paksain mandinya harus jam 00. Kalaupun lewat dikit. Emang ada orang yang mandi jam 00 kaya raya tajir melintir? Pak Hotman Paris Hutapea, Cristiano Ronaldo. Nah, lu coba aja dulu itu.
Sambil mandi lu sambil nyanyi. Duit datang, duit datang, duit datang, duit datang. Begitu bos. Pokoknya gembira. Kebanyakan orang kan mandi nggak gembira. Ngapain gembira dong? Mandi. Ji, kalau gue susah gembira, ya titit kita, kontol kita dijepit aja pakai karet gelang. Yang penting gembira. Itu mah praktek di lapangan. Ada lagi? Satu lagi Pak Haji, Ya. yang mau saya tanya. Ini kan ada anak saya Umur 13 tahun 13 tahun. aktif gitu Pak Haji. Jadi sekolah ini selalu, kalau sekolah ini dia kan ada pendamping khusus. Karena selalu nggak fokus dia untuk belajar. Jadi belajarnya selalu ngeblank gitu. Nggak fokus lah intinya sama pelajaran yang udah belajar. Nggak seperti teman-temannya yang lain gitu Pak Haji. Ya, apa yang- Gimana caranya Iya, gitu. supaya dia normal Iya, itu. seperti anak-anak yang lain cerdas? Benar, kan? Gampang bos. Pada saat anak itu mau pamit sekolah, papi aku mau pamit dulu. Nah sebelum pamit lo udah remes dulu alat kelamin lo 9 kali. Nanti lo pura-pura cium dia, pegang palanya, cium. Cium, cium, normal, normal, pinter, pinter, ranking, ranking. Butuh waktu 9 hari. Normal, iya. Saya lakuin seperti itu Pak Haji, palanya saya pegang. Waktu dia tidur, enggak apa kata dia, enggak, biar kamu pinter nah kata seperti saya gitu. Karena dia, jadi saya karena kan sebelum sini saya nonton di Ya. YouTube Pak Haji. Karena Pak Haji ngasih tahu tentang supaya anak pinter, saya lakuin sendiri kan. Saya pegang ya saya kan dia sensitif kalau dipegang kan. Oh, iya. Langsung bangun dia. Kenapa? Enggak nak, kata saya. Ngapa? Ayo doain. Ayo memang kenapa? Ayo kan lagi nonton, lagi dengar ceramah Pak Haji. Nah Pak Haji nyuruh ini biar Haikal pinter. Kata saya. Berdiam di Pak Haji tidur. Jadi berapa kali? Cuman nggak 9 kali. 9 kali. 9 kali Pak Haji siap. Remes, Siap, Pak Haji. remes, remesnya 9 kali, remesnya 9 kali, 9 kali sampai 9 hari. Sebenarnya siap Pak Haji. Makasih Pak Haji. Manjur bos, Siap. ini ilmu kearifan lokal kok. Amin. Iya. Makanya saya percaya kan. Memang pertama sih saya nggak percaya Pak Haji. Kayaknya nyeleneh. Cuman saya ingat nenek saya waktu saya masih kecil maupun saya sendiri ngejilat anak saya kalau panas kan kita jilat Pak Haji. Iya. Oh iya juga, benar juga kata saya. Saya ingat kan kalau anak saya panas kan kalau di kampung saya itu dijilat. Iya. Anak itu kita pantat-pantat dari kaki. Kampungnya di mana? Saya di Tulang Bawang. Tulang Bawang. Tapi tinggal di Bandar Lampung saya. Tinggal di Bandar Lampung. Iya Pak Haji. Oh dijilat. Iya, kalau nenek saya dulu masuk saya ingat kalau sakit perut kembung kan kasih beras, kasih garam dikunyah, disemprotin di perut. Ya. Itu saya lakuin. Oh iya iya iya. iya. Gitu. Jadi saya benar juga kata Pak Haji. Dan juga kayak pas Pak Haji nyeleneh supaya nurut. Karena saya bukti ada sepupu saya itu nurut sama istrinya. Nurut. Benar. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Dan juga pernah kejadian istri saya dilajarin supaya saya nurut. Saya marah istri sepupu saya. Kata saya macam-macam kamu kata saya. Kamu ngajar-ngajar nggak benar, cukup suami lu aja kata gua. Kata saya yang agak ngeblank lu buat kata saya. Kalau jaya saya jangan ya kata saya. Nggak jadi gitu Pak. Terima kasih Pak Haji. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi gini ya Pak. Kalau bapak dan ibu punya anak sakit, dokter belum menemukan penyakitnya, apa itu penyakitnya? Kalaupun sudah, dokter udah vonis penyakitnya parah, gampang. Cari baju suami ibu atau cari baju papahnya yang bekas pakai dipakein ke anaknya yang lagi sakit. Hitungannya 1 jam langsung sembuh. Kedua, kalau bapak dan ibu punya anak atau keluarga yang sakit gigi atau gusinya bengkak, colok alat kelaminnya yang sakit gigi, tempelin di giginya. Colok alat kelamin yang sakit gusi, tempelin ke gusinya. Itu hitungannya detik langsung sembuh. Kalau ibu punya anak kupingnya dengung, ibu punya anak kupingnya sakit, colok alat kelamin ibunya, memeknya, pakai jari ibunya colok, taruh di kuping anaknya. Kalau ibunya ya colok alat kelamin ibu, taruh di kuping ibu. Tapi kalau anak harus alat kelamin mamahnya atau alat kelamin papahnya. Karena dia kan belum nyambung ilmu itu. Jadi kita aja colok. Dia lagi tidur colok. Sini bang, kuping abang sakit ya, colok, tempelin.
colok, tempelin. Mama, kok ini basah? Iya tadi kena air itu, air mandi. Padahal tuh basah alat kelamin kita. Colok. Itu hitungannya menit. Udah normal, sembuh. Ini ilmu kearifan lokal. Kalau bapak dan ibu divonis sama dokter sakit batu empedu, batu ginjal, apa tuh yang ada namanya batu-batu yang ada di badan, nggak usah dioperasi. Ambil kelapa hijau, masukin ke dalam panci, kasih air, direbus sampai mendidih, airnya diminum. Sehari 3 kali selama 9 hari. Entar batu empedunya nggak ada, batu ginjalnya nggak ada. Langsung jadi pipis. Ini ilmunya RDAI kandang embe, ilmu kearifan lokal. Bisa dipraktekin bisa. Pak Haji, saya punya benjolan di tete. Nah, panggil suaminya dijilatin benjolannya. Tapi nggak boleh jilatin pentilnya, harus benjolannya. Pentilnya buat nanti kalau pas mau lebaran. 9 hari sembuh. Ya bos, terkabul ya bos. Praktekin ya, ganteng ya, terkabul. Sip.